Mauro Zylstra kirim berkas ke PSSI, tinggal terbang ke Indonesia. Kiper timnas Belanda siap perkuat timnas Indonesia. Sintayong sebut butuh orang seperti Bung Towel. Sintayong bertekad cetak predator lapangan hijau di skuad timnas. Indra Safri dan Sintayong sepakat, Jens Raven belum saatnya masuk timnas Indonesia senior. Halo Indonesia, kita Garuda menjala bangku. Mauro Zylstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Zylstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zylstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mauro Zylstra pun memberikan kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Nama Mauro Zylstra memang ramai disorot belakangan ini, menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela timnas Indonesia. Ya, diketahui Mauro Zylstra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil kehadirannya bisa menjadi solusi untuk mengatasi sektor depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Sementara itu Mauro Zylstra sendiri saat ini membela klub Belanda yakni FC Volendam. Sebelumnya dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zylstra bisa mencetak 9 gol dari 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim 2023-24. Mauro Zylstra mendapatkan darah Indonesia dari neneknya. Diketahui nenek Mauro Zylstra berasal dari Bandung, sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Ini menarik menantikan kelanjutan kabar naturalisasi dari Mauro Zylstra. Akankah dia bisa segera resmi dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Kita tunggu saja. Mantan kiper timnas Belanda U17 Jels Samson tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini tentu membahagiakan bagi pelatih timnas Indonesia senior dan juga U23 Sintayong. Jels Samson mengaku sang agen sudah saling berkomunikasi dengan orang kepercayaan dari PSSI yang biasa mengurus pemain keturunan yakni Fardi Bahdim. Namun ia belum tahu sampai mana kelanjutan komunikasi antara sang agen dan juga Fardi Bahdim. Belum ada tawaran resmi dari PSSI, namun agen saya sudah saling kontak dengan Fardi Bahdim. Sejauh ini, saya belum tahu bagaimana kelanjutannya, ujar Jels Samson sumber channel YouTube Yusa Nugraha. Jika ada tawaran dari PSSI, tentu saja saya mau. Saya ingin ke sana dan bermain untuk Indonesia. Lanjut kiper yang kini bermain untuk FC Volendam U21 tersebut. Lantas dari mana darah Indonesia didapatkan Jels Samson? Ya, kiper berusia 18 tahun ini mendapatkan darah Indonesia dari keluarga sang ayah yang 100% dari Indonesia. Dari sisi ayah saya, jadi kakek dan nenek saya sama-sama lahir di Indonesia. Kakek saya berasal dari Bali, sedangkan nenek saya dari Jawa. Ayah saya 100% Indonesia, tapi lahir di Belanda, kata Jels Samson. Sementara itu jika Sintayong atau pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri tertarik kepada Jels Samson, tentunya tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Dan timnas Indonesia otomatis memiliki kiper bertinggi badan besar dan juga memiliki pengalaman bermain di Eropa. Soal kualitas, Jels Samson juga tak perlu diragukan lagi. Sejak kecil ditempa di tim akademi FC Utrecht, dan Jels Samson memiliki kemampuan yang tak dimiliki banyak penjaga gawang, yakni build up atau membangun serangan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara terkait kritikan pedas yang sering dilontarkan pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel kepadanya. Belum lama ini Sintayong akhirnya buka suara terkait kritik dari Bung Towel itu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku mendapatkan informasi mengenai kritik Bung Towel dari penerjemahnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menilai sosok Bung Towel dibutuhkan sepak bola Indonesia agar bisa berkembang. Sintayong menyadari bahwa apa yang ia lakukan tak akan bisa menyenangkan semua orang. Lebih lanjut, Sintayong justru khawatir akan terlena bila semua orang memuji dirinya. Tetapi saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada agar bisa sepak bola berkembang. Tidak semua orang menyukai saya 100% di kelompok manapun.
Jika saya mendapat dukungan 100%, saya sendiri bisa menjadi otoriter, ucap Sintayong. Meskipun begitu, Sintayong mengakui bahwa terkadang ia merasa geram dengan kritikan yang diberikan oleh Bung Toel. Pasalnya, Sintayong menganggap beberapa kritik yang dilontarkan oleh Bung Toel tak berdasar. Terlepas dari semuanya, Sintayong menegaskan tak terlalu memusingkan dengan pendapat yang diberikan oleh Bung Toel. Sementara itu, Sintayong kini bakal dihadapkan dengan tantangan berat. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Skuad Garuda nantinya harus bersaing di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan juga Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan tak pernah menyewa buzzer untuk menyerang pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang sering disapa dengan Bung Toel. Sebagai informasi, Bung Toel sempat menuduh Sintayong menyewa buzzer untuk menyerang dirinya pada bulan September tahun lalu. Penilaian Bung Toel itu didasari dari banyaknya serangan yang ia terima ketika mengkritik Sintayong. Saya rasa Sintayong pasti sewa buzzer. Menurut saya agak aneh aja. Setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya, kata Bung Toel. Dan belum lama ini Sintayong membantah tuduhan tersebut. Sambil bercanda, Sintayong mengaku tak bisa menyewa buzzer karena tak tahu bahasa Indonesia. Dan lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih untuk tak memusingkan kritik yang diberikan oleh Bung Toel. Meski saya ingin pakai buzzer, saya tidak bisa karena saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya juga ingin coba pakai buzzer untuk dia ya, tetapi ya saya pikir lebih baik saya biarkan saja seperti itu, kata Sintayong. Sintayong mengungkapkan alasan memboyong asisten pelatih khusus striker Yoon Ki-hoon. Ya, Sintayong ingin mencetak predator lapangan di skuad Garuda. Sintayong mengakui bahwa sektor depan Timnas Indonesia saat ini masih sangat lemah. Sintayong bahkan dengan jelas mengatakan bahwa saat ini sektor depan menjadi posisi terlemah di Timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia membawa pelatih khusus striker dengan harapan bisa mencetak pemain-pemain tajam, sehingga menjadi predator lapangan hijau nantinya. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut berharap datangnya Yoon Ki-hoon ini bisa membawa tim merah putih mengalami perubahan bagus dan tak tumpul lagi ke depannya. Sementara itu, Yoon Ki-hoon sendiri diketahui memiliki catatan apik baik sebagai pemain maupun pelatih. Dari Transfermarkt, Yoon Ki-hoon telah tampil sebanyak 546 laga dengan mencetak 103 gol dan juga 131 assist selama tampil di kompetisi Korea Selatan. Selain itu, Yoon Ki-hoon telah menerima predikat pelatih Click of the Month pada April 2024 lalu saat menukangi Suwon Samsung Blue Wings. Sintayong dan para asistennya terlihat mulai menonton langsung pertandingan Liga 1 2024-25. Terbaru, Sintayong dan juga deretan staf Timnas Indonesia menonton langsung pertandingan antara Malut United versus Persebaya Surabaya di Stadion Madia Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024. Tujuan dari tim pelatih Timnas Indonesia menonton langsung pertandingan Liga 1 ini tentu untuk mencari pemain-pemain baru buat bergabung dengan skuad Garuda. Setelah memantau langsung pertandingan Liga 1 ini, Sintayong buka suara bahwa ia masih akan melihat beberapa laga lagi. Menurutnya, setelah memantau beberapa pertandingan lagi, nantinya tim pelatih akan segera memilih pemain-pemain yang bakal diberangkatkan bersama tim ke Arab Saudi. Untuk itu, tim pelatih akan memilih pemain terbaik agar bisa berangkat bersama ke Arab Saudi nantinya. Lebih lanjut, saat ditanya terkait ada pemain incaran dalam skuad Persebaya Surabaya ataupun Malut United, pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa untuk memilih pemain buat Timnas Indonesia tak terlalu mudah. Oleh karena itu, apabila ada pemain yang sudah masuk dalam daftar incaran tim pelatih, tentunya akan dipantau dalam beberapa pertandingan lagi. Setelah itu baru akan diputuskan sang pemain masuk Timnas Indonesia atau tidak. Sintayong menekankan kepada semua pihak bahwa untuk bisa mendapatkan posisi di Timnas Indonesia tak mudah. Untuk itu tim pelatih pun tak akan terburu-buru dan bakal memantau beberapa laga lagi ke depannya. Sintayong memastikan tak akan memanggil Stefano Lillipali untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan juga Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada tanggal 6 dan juga 10 September 2024. Sintayong tidak terkesan sekalipun dengan Stefano Lillipali. Bahkan saat mencetak 1 gol dan juga 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 2024-25, Senin 12 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tidak, singkat Sintayong kepada awak media di Stadion Madia Jakarta Jumat 16 Agustus 2024
saat ditanya apakah bakal memanggil Stefano Lillipali atau tidak. Ya, sementara itu Stefano Lillipali sejatinya dapat dipanggil untuk menggantikan posisi winger kiri Persebaya Surabaya yang cedera, yakni Malik Rizaldi. Namun, Sintayong tetap teguh kepada pendiriannya. Ya, Malik Rizaldi sebenarnya masih masuk ke dalam skema permainan Sintayong untuk FIFA Matchday September 2024. Namun cedera menghalangi pemanggilan pemain berusia 27 tahun tersebut. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Safri sepakat dengan juru taktik Sintayong bahwa pemain diaspora Jens Raven belum saatnya masuk Timnas Indonesia Senior. Ya, seperti yang diketahui, Jens Raven memang baru menjalani debutnya bersama Timnas U20 Indonesia, yakni pada ajang ASEAN Cup U20 2024. Walaupun baru melakoni debutnya bersama Timnas U20, Jens Raven mendapatkan banyak pujian. Hal ini karena Jens Raven tampil bagus bersama skuad Garuda Nusantara. Pemain FC Dordrecht U21 tersebut memang baru debut, tetapi ia telah mencetak 4 gol dari 5 laga yang dilakoninya bersama tim Merah Putih. Dengan penampilan bagusnya di Timnas U20, ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah mungkin sang pemain bisa promosi ke Timnas Indonesia Senior? Setelah ditanyakan langsung ke pelatih Timnas Indonesia Senior, Sintayong mengatakan bahwa Jens Raven masih butuh waktu. Pelatih asal negeri ginseng tersebut menekankan bahwa Jens Raven harus bisa fokus di semua pertandingan. Dengan begitu, ia akan naik level pada saatnya nanti. Membuat suasana yang baik agar dia naik sendiri, dan jangan sampai dia tidak fokus tingkatkan potensi dan kemampuan dia, kata Sintayong. Jadi kita lihat proses dia seperti apa. Hal senada ternyata diungkapkan oleh Indra Safri pula. Menurutnya Jens Raven akan lebih bagus bergabung dengan tim Indonesia Senior apabila sudah cukup matang. Sama, saya sepakat dengan Sintayong, kata Indra Safri. Saya 2013 sudah punya prinsip lebih bagus buah itu matang di pohonnya. Itu lebih oke, jelas Indra Safri. Untuk itu daripada memaksakan pemain usia muda promosi ke Timnas Indonesia Senior, ia percaya akan lebih baik Jens Raven fokus terlebih dahulu dengan Timnas U20 Indonesia. Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk melakoni pemusatan latihan atau TC ke skuad Garuda. Pemanggilan itu dilakukan Sintayong sebagai persiapan untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Sejauh ini baru penyerang Persib Bandung Dimas Derajat yang dipastikan dipanggil oleh Sintayong. Hal itu diumumkan secara langsung oleh Persib Bandung. Untuk pemain lainnya, Sintayong masih belum buka suara. Kepastian hanya 26 pemain saja yang akan dipanggil oleh Sintayong, dan itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa PSSI akan segera merilis daftar pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, kata Sumarji kepada wartawan. Dalam pemanggilan nanti, Justin Hubner tampaknya akan tetap dibawa oleh Sintayong. Hanya saja, Justin Hubner tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Hal itu dikarenakan Justin Hubner harus melakoni hukuman akumulasi kartu kuning. Sebanyak 14 pemain abroad Timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Sintayong melawan Arab Saudi dan juga Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengonfirmasi pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia. Dari total 26 pemain yang dipanggil terdiri dari 14 pemain abroad dan juga 12 personel Liga 1 2024-25. Ada 12 pemain dari Liga kita, Liga 1, sisanya 14 orang merupakan pemain kita yang abroad, kata Sumarji di Mapolresta Solo, Jumat 16 Agustus 2024. Apakah Martin Paes belum masuk 14 pemain abroad yang dipanggil Sintayong untuk laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan juga Australia? Melihat komposisi pemain abroad saat Timnas Indonesia menghadapi Irak dan juga Filipina pada Juni 2024, sudah tergambar siapa saja 14 pemain yang dipanggil. Mereka ialah J. Itzes, Calvin Verdong, Jordi Amat, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, Ravel Strike, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan juga Ivory Eder. Jika nama-nama tersebut dalam kondisi bugar, mereka bakal dipanggil oleh Sintayong. Peluang Martin Paes untuk turun melawan Arab Saudi dan juga Australia memang belum jelas.
Sekjen PSSI Yunus Nusi sempat mengatakan tanggal 15 Agustus 2024 yang lalu akan digelar sidang Martin Paes. Cuma tidak diungkap secara jelas apakah itu sidang FIFA dengan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS terkait alih Federasi Martin Paes atau justru sidang CAS. Kemudian berdasarkan penelusuran di laman resmi CAS tidak ada jadwal persidangan pada Kamis 15 Agustus 2024 yang lalu. Karena itu pecinta sepak bola tanah air disinyalir masih harus menunggu melihat aksi Martin Paes di bawah misar gawang Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri sengaja menanamkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk timnya. Hal itu dilakukan dengan menggelar upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia atau RI di Stadion Madia Jakarta Sabtu 17 Agustus 2024. Indra Safri mengatakan upacara itu juga sebagai bentuk penghormatan atas jasa pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dia menilai para pemain pun harus mencontoh perjuangan para pahlawan dengan berusaha mengharumkan nama Indonesia dari atas lapangan. Berdasarkan pantauan di sana, upacara dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Upacara digelar sebelum skuad Garuda Nusantara melakukan latihan. Dan upacara kemerdekaan tadi pagi dipimpin Kapten Timnas Indonesia U20 yakni Kadek Ariel. Sementara itu pembina upacara adalah Indra Safri. Pemain yang bertugas membawa sangsaka merah putih adalah Doni Tripamungkas, Jidabin, Sultan Zaki, dan juga Raigil. Sementara itu Iqbal Gwijangge memimpin saat doa dalam upacara tersebut. Doni Tripamungkas menjadi pembentang bendera bersama dengan Jidabin, Sultan Zaki, dan juga Muhammad Raigil. Sementara itu, Kadek Ariel menjadi pemimpin upacara. Iqbal Gwijangge membaca doa dan pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri menjadi pembina upacara. Doni Tripamungkas mengatakan sangat senang upacara berjalan dengan cukup lancar. Dia mengaku cukup tegang saat memegang tanggung jawab sebagai pembentang bendera. Campur aduk sih mas, terharu dan deg-degan juga, kata Doni Tripamungkas di Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024. Pemain Persija Jakarta itu mengatakan memang sempat melakukan latihan singkat untuk membentangkan bendera merah putih. Dia menilai dengan latihan singkat itu membuat upacara dapat berjalan sesuai rencana. Doni Tripamungkas mengatakan menjadi pembentang bendera adalah keinginannya. Jadi dia pastikan tidak ada penunjukan untuk menjalankan tugas tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.